Mengamati bagaimana posisi IHSG di perdagangan hari ini, kita lihat IHSG berada di level 7.200-an. Bahkan kalau kita lihat pergerakannya memang kurang semeringah begitu ya di 4 hari beruntun ini. Artinya sebetulnya ada sentimen apa yang menyertai IHSG ini nampaknya kurang cukup bergairah begitu untuk bertahan minimal di zona hijau. Ya sebenarnya kalau untuk perdagangan hari ini ya, Sinta ya, Frida, kalau kita lihat memang hari ini hampir semua sektor nih merah ya. Hanya energi aja yang justru masih menguat di 0,72%. Jadi kalau kita lihat memang energi terisi dari saham-saham batubara. Padahal saham-saham batubara itu sudah rilis keuangan di sepanjang tahun 2023, labanya itu sebenarnya anjlok. Tapi kenapa kok justru harga saham batubara yang justru sekarang ini menguat dibandingkan dengan sektor yang lain? Jadi kalau kita lihat untuk secara sentimen globalnya, Frida dan juga Sinta, jadi memang harga batubara ini selama 10 hari beruntun ini naik sekitar menjadi 16%. Di level 140 US dollar per ton, atau di level ini adalah level tertinggi sepanjang tahun 2024. Nah, hal ini yang memang mendorong kenaikan dari harga-harga saham batubara yang terdorong hari ini hingga energi meningkat sekitar 0,72%. Jadi kalau kita lihat kenapa harga batu bara ini sekarang mulai meningkat lagi, padahal kemarin sempat menyentuh level terendah di 115-an ya. Jadi kalau kita lihat memang ada gangguan pasokan terutama dari Indonesia nih, sebagai kita salah satu produsen batu bara. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan di Indonesia ini sekarang lagi musim hujan ya, Sinta, Frida ya, yang dimana beberapa lokasi termasuk lokasi pertambangan di Sumatera itu justru terendam banjir. Nah, hal ini yang mendorong pasokan dari Indonesia itu batu baranya terganggu. Nah, hal ini mendorong dari batu bara di kalori rendah, kalori tinggi ini meningkat di pasar global. Nah, sehingga membuat harga batu bara ini meningkat lagi di luar dari permintaan Cina dan India juga sekarang sudah mulai meningkat. Nah, kenapa nih ISG ini saat ini memang justru terkoreksi? Kalau kita perhatikan nih ada 3 sektor yang memang koreksinya cukup dalam, ada finance, ada teknologi, dan juga ada properti. Jadi kan kemarin Bank Indonesia ini kan menahan suku bunga ya, Sinta, Frida ya. Nah, hal ini justru mendapat respon negatif dari para investor. Karena investor itu berharap justru Bank Indonesia sudah mulai memberi indikasi akan menurunkan suku bunga di waktu yang cukup singkat ya, atau bahkan kalau bisa di bulan Ramadan atau setelah Ramadan, tidak menunggu hingga kuartal 2. Karena kalau kita lihat di mana sektor properti terutama juga teknologi ini sangat rentan terhadap kenaikan dan juga penurunan suku bunga. Jadi kalau suku bunganya turun kan otomatis beban operasional mereka juga jadi lebih turun. Iya, sementara itu inflasi di Indonesia, Susi, sudah mulai naik pada bulan Februari. Nah, sekarang kita sedang menuju bulan Ramadan, diperkirakan juga inflasi ini akan meningkat tajam pada bulan Maret dan berbarengan dengan bulan Ramadan. Apakah ini akan mempengaruhi appetite dari para investor untuk kemudian berinvestasi di pasar saham? Apa yang akan terjadi dengan IHSG? Ya sebenarnya kan kalau biasanya memang kalau kita lihat track record ya, Sinta, Frida ya, di bulan Ramadan atau juga di momen menjelang Lebaran itu memang inflasi itu pasti biasanya meningkat karena tingkat konsumsi masyarakat Indonesia itu biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat memang tahun sebelum-sebelumnya juga tingkat inflasi itu tertinggi justru memang di bulan Ramadan, Lebaran, dan juga biasanya di menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Nah, kalau kita lihat di mana memang aksi ada kenaikan inflasi ini kan terdorong dari peningkatan terutama di sektor consumer dan juga retail nantinya. Biasanya kan kalau kita Ramadan kebutuhan konsumsi kita lebih tinggi, terus kemudian kalau kita mau Lebaran kita biasanya beli baju baru, sepatu baru. Nah, sektor retail consumer ini biasanya akan menjadi fokus bagi para investor karena biasanya akan menjadi lebih menarik di momen-momen Lebaran dan juga yang nanti akan jatuh di kuartal 2 2024. Tapi mengamati pergerakan dari sektor consumer ya, khususnya mungkin di libur Nataru, lalu juga kita lihat ada sentimen pemilu, bahkan sampai dengan sekarang kita sudah mau mendekati bulan Ramadan, kita lihat pergerakan saham-saham di sektor consumer justru tidak semenarik di tahun sebelumnya ya. Apakah memang ada sentimen lain yang artinya menjadi pemberat dari saham-saham di sektor consumer? Ya sebenarnya kalau kita ngomong masalah sektor consumer memang kalau kita lihat daya beli masyarakat di tahun 2023 sebenarnya menjelang akhir-akhir tahun 2023 memang sudah cukup turun ya kalau kita lihat everyday ya, Sinta. Jadi memang ini salah satu pendorong dari penurunan harga saham sektor consumer. Kalau kita lihat memang sudah ada beberapa yang rilis kinerjanya justru memang mencatatkan penurunan kinerja di kuartal 4 2023. Nah, hal ini kan berarti menandakan memang tingkat konsumsi masyarakat Indonesia sudah mulai turun. Padahal kalau kita lihat suku bunga kita memang bisa dibilang tidak lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya sempat 6%, tapi kan bertahan di sekitar level 5%-an ya. Tapi justru memang ini justru belum mendapat sisi
positif dari para investor, karena investor sendiri mengharapkan adanya penurunan suku bunga. Karena kalau suku bunga turun, otomatis kan beban-beban operasional yang bukan hanya di sektor teknologi ya, bukan properti saja, tapi juga termasuk konsumer yang dimana daya belinya remah. Kalau misalkan mereka bisa mendapatkan margin yang lebih besar, kalau misalkan biayanya lebih rendah, nah kan otomatis ini bisa membuat para investor ini yakin bahwa memang sektor consumer ini bisa jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, kita bisa lihat nanti apakah di bulan Ramadan dan juga Lebaran ini bisa mendongkrak dari kinerja terutama penjualan dari sektor consumer. Ya baik, sementara kalau kita lihat nilai tukar rupiah tadi ya, sejalan juga dengan pergerakan IHSG yang melemah. Apa yang mempengaruhi pelemahan rupiah sebenarnya pada hari ini? Ya ini yang menarik sekali ya Frida. Jadi kalau kita lihat tuh rupiah kita kok malah makin mulai balik lagi nih ke level 15.800 ya. Nah pada pekan ini di mana kita akan menunggu para investor ini baik dari domestik dan juga dari luar negeri, di mana akan ada pidato dari Jeremy Powell ya kalau kita lihat ya Frida. Yang di mana ini akan menjadi acuan apakah kira-kira The Fed ini nantinya akan memangkas suku bunga di kuartal 2 2024 atau yang jatuh sekitar bulan Juni. Karena memang diprediksi menurut Alat Fedwatch sendiri sekitar 60% memang diprediksi akan menurunkan suku bunga di bulan Juni yang diharapkannya sebenarnya jatuh di bulan Maret. Tapi kalau kita lihat dari data inflasi US kemarin kan justru turun ya dari 3,4 menjadi 3,1%. Kemudian juga PMI-nya masih turun. Jadi memang belum ada reason yang kuat untuk The Fed ini memangkas suku bunga. Nah, karena suku bunganya ini memang belum pasti kapan terpangkasnya, otomatis ini akan membuat dolar ini jauh lebih menarik ketika suku bunga ini masih berada di level yang tinggi saat ini. Baik, tapi mengamati bukan hanya tadi ya, kita lihat ada pelemahan dari rupiah, lalu juga ada pelemahan dari IHSG yang kalau kita lihat memang akhirnya rupiah bisa saja menyentuh level 15.800-nya. Kalau kita kembali membahas mengenai saham-saham secara sektoral, sebetulnya saham-saham yang akan menarik mungkin di pekan depan ya, kita lihat mungkin pergerakan rupiah mungkin masih berada dalam tren pelemahan. Tapi untuk saham-saham apa sih sebetulnya yang akan menarik di jelang pekan Lebaran, jelang pekan bulan Ramadan, maaf. Ya, kalau kita perhatikan tentu yang paling menarik di ketika momen Ramadan ya menjelang Lebaran ya Sinta, pastinya adalah sektor consumer dan juga sektor retail. Kan sekarang nih harga sektor di saham-saham di consumer, di retail ini kan lagi jatuh-jatuhnya nih ya, karena memang kinerja di kuartal 2023 atau kuartal 4 2023 itu memang beberapa mencatatkan kinerja yang cukup buruk ya. Nah ini sebenarnya kita bisa jadikan momen ketika harga sekarang lagi turun-turunnya dan menjelang Lebaran ataupun Ramadan. Biasanya kalau kita lihat nih secara kuartal 2 kan biasanya Ramadan itu selalu jatuh di kuartal 2 2023 kemarin juga jatuh di kuartal 2 ya. Nah di tahun ini juga jatuh di kuartal 2. Nah biasanya justru laba dari consumer retail itu selalu paling tinggi itu jatuh di kuartal 2 di tahun itu Sinta ya. Karena memang terdorong dari peningkatan inflasi terutama dari pembelian ataupun konsumsi dari Ramadan dan juga Lebaran. Nah kita bisa memanfaatkan ketika harga turun ini bisa menjadi momen ketika nanti rilis kuartal 2 justru mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Baik, lalu terkait dengan ekspektasi ya, kalau kita lihat kan ekspektasi dari pasar adalah bagaimana The Fed mengambil sikap ya. Kita sama-sama akan menantikan pidato dari Jerome Powell akhirnya mungkin di pekan ini begitu. Akan seperti apa The Fed mengambil langkah. Kita tahu bahwa pasar menantikan The Fed akan memangkas suku bunganya di kuartal pertama. Tapi ternyata sampai dengan kuartal saat ini, artinya sampai dengan bulan Maret ini belum ada tanda-tanda bahwa The Fed akan memangkas suku bunganya. Kalau dari kacamata Mbak Susi sendiri memproyeksikan kapan kira-kira The Fed akan kembali memangkas suku bunganya? Ya sebenarnya kalau untuk memangkas suku bunga ada beberapa faktor ya, banyak faktor ya Sinta istilahnya yang membuat The Fed ini harus kapan sih memangkas suku bunga. Yang pertama kita harus melihat dari sisi inflasi. Target inflasinya dia kan sekitar 2% ya Sinta. Kemarin memang inflasinya sudah cukup melandai dari 3,4 ke 3,1%. Nah hal ini sebenarnya sudah menjadi awal yang baik di mana inflasinya sudah mulai melandai meskipun belum ke target dari The Fed sendiri. Kemudian kalau kita lihat nanti malam akan ada rilis PMI jasa. Nah ini juga menjadi salah satu acuan untuk The Fed sendiri untuk keputusannya nanti di kuartal 2 apakah jadi menurunkan suku bunga. Karena PMI jasa sendiri diprediksi justru akan turun menjadi di level 53 dari sebelumnya 53,4. Kemudian kalau kita bergeser pada pekan kemarin sudah rilis juga PMI dari manufaktur atau ISM dari US sendiri yang dimana juga PMI-nya turun Sinta dari 49 menjadi 47. Nah hal ini kan berarti memang secara kinerja manufaktur di US ini kan masih cukup melandai ya. Jadi memang harusnya ini bisa menjadi acuan bahwa The Fed ini akan memangkas suku bunga sesuai targetnya di bulan Juni 2024. Nah, kita bisa tunggu pada pekan ini bagaimana acuan ataupun juga pidato dari Jerome Powell sendiri.
Oke, mengantisipasi sampai pekan depan, jadi saham-saham apa yang menarik untuk dikoleksi nih, Susi, dan juga menjelang bulan puasa? Nah, kalau kita lihat di pekan ini kan kemarin sudah ada Bank BRI, Bank BNI yang kemarin sudah melakukan RUPS ya, yang dimana akan membagikan dividen, dan dividen ini sebenarnya cukup menarik dividennya, karena terutama untuk Bank BRI itu dividennya jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi sektor-sektor perbankan yang sudah pasti akan membagikan dividen itu tentu akan menjadi hal menarik. Apalagi yang kemarin juga sempat ada koreksi harga saham ya dari perbankan sendiri, terutama Bank Himbara. Nah, ini bisa menjadi kesempatan untuk para investor kembali mengoleksi saham-saham perbankan. Kemudian otomatis kalau di bulan Ramadan hanya dua sektor yang menarik, yaitu consumer dan juga retail, yang memang biasanya tingkat okupansi, tingkat pembeliannya atau daya beli dari masyarakat biasanya memuncak di bulan Ramadan hingga Lebaran. Baik.